Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbina, NIM D06119102 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filum Brachiopoda dan Mollusca. Baik, adapun filum Mollusca berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus atau lunak. Mollusca merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik selomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Kemudian ada ciri-ciri Mollusca. Satu, yaitu mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan tripoblastik selomata, merupakan hewan invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang, hidup di air dan di darat, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf, organ ekskresi berupa nefrida, mempunyai redula atau lidah bergigi. Kemudian ada bagian tubuh dari Mollusca. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki Mollusca ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis Mollusca, kaki digantikan dengan tentakel yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Kemudian ada massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh, massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insan, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Kemudian ada bagian yang keras. Yang pertama itu periosteum, lapisan terluar, terdiri dari konchiolin, zat organik kalsifikasi. Kemudian ostrakum, lapisan tengah, sebagai garis tumbuh, zat organik atau kalsit. Garis tumbuh dapat dilihat pada Palesiopoda. Kemudian ada hipostrakum, lapisan dalam, kalsit atau gamping, sebagian lapisan yang dihasilkan oleh epitelium dari mantel. Bagian yang lunak, tidak bersegmen atau ruas, bilateral simetri di daerah anterior, di daerah anus sebagai posterior, di daerah kaki sebagai sentral, di daerah mantel sebagai dorsa. Kemudian ketiga itu bagian lunak yang lain, ada hati, alat pencernaan, alat pembuangan, alat respirasi berupa gills, insan yang terletak pada rongga antara mantel dan tubuh sesungguhnya. Kemudian ada klasifikasi Mollusca. Pertama yaitu Amphineura, adalah jenis Mollusca yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insan di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai, contohnya chiton. Kemudian ada Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti terompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insan, contohnya Dentalium vulgar. Kemudian ada Gastropoda, merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya Gastropoda mempunyai cangkang, contohnya siput. Kemudian ada Cephalopoda, memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan, contohnya cumi-cumi. Kemudian ada Pelesiopoda atau Bivalvia. Pelesiopoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem syaraf dan otak yang berkembang baik, hidup di air tawar dan laut. Contoh Malagrina, kerang mutiara, Anodonta kijing, Ostrea tiram, Panope generosa, karang raksasa. Kemudian ada Brachiopoda.
Filum Brachiopoda berasal dari bahasa Latin yaitu brachium yang berarti lengan, arm, dan poda yang berarti kaki, foot. Jadi filum Brachiopoda adalah hewan yang merupakan suatu kesatuan tubuh yang difungsikan sebagai kaki dan lengan. Brachiopoda adalah bivalvia yang berevolusi pada zaman awal periode Kambrian masih hidup hingga sekarang. Kemudian ada ciri-ciri dari Brachiopoda. Satu itu simetri bilateral, dua tubuh mempunyai dua lapisan bilayer jaringan dan organ, mempunyai xylem sistem syaraf dengan menggunakan ganglion atau cincin eosofagal. Kemudian ada sistem sirkulasi terbuka dengan jantung satu atau lebih, kemudian tidak mempunyai alat pertukaran gas, kemudian reproduksi secara seksual dan gonokoris tapi tanpa menggunakan gonad sejati. Kemudian ada makan partikel di air, semuanya hidup di lingkungan laut. Kemudian ada bagian tubuh Brachiopoda. Brachiopoda mempunyai dua cangkang atau valve, pedikal atau ventral valve, brachial dan dorsal valve. Cangkang tersusun oleh senyawa karbonat atau kitin dan kalsium fosfat. Cangkang biasanya mempunyai hiasan berupa garis tumbuh, costae atau costella. Kemudian kedua, buah cangkang dihubungkan oleh gigi pertautan pada Brachiopoda articulata atau sistem otot Brachiopoda in articulata. Pada pertangkupan kedua cangkang terdapat lubang tempat keluarnya pedikal, yaitu pedikal opening. Pedikal merupakan jaluran otot yang berfungsi untuk menempelkan tubuhnya pada tempat hidupnya. Kemudian bagian lain pada cangkang adalah leporpor, berupa dua buah tentakel berbulu getar, berfungsi untuk menggerakkan air di sekitarnya. Kemudian ada bagian tubuh Brachiopoda. Ini pedikal valve. Kemudian ada pedikal opening. Nah, ini brachial valve. Kemudian ada klasifikasi Brachiopoda. Brachiopoda in articulata tidak mempunyai gigi pertautan hing teeth dan garis pertautan hing line. Pertautan kedua cangkangnya dilakukan oleh sistem otot sehingga setelah mati, cangkang langsung terpisah. Kemudian cangkang umumnya berbentuk membulat atau seperti lidah, tersusun oleh senyawa fosfat atau kitinan. Mulai muncul sejak zaman Kambrian awal hingga masa kini. Contohnya yaitu Limula. Kemudian ada Brachiopoda articulata. Cangkang dipertautkan oleh gigi dan soket. Cangkang umumnya tersusun oleh material karbonatan, tidak mempunyai lubang anus, mempunyai keanekaragaman jenis yang besar, banyak yang berfungsi sebagai fosil indeks, mulai muncul sejak Kapur hingga kini. Contoh Tetrabratulid Brachiopoda. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.